Hajimemashite, Aprilia Nadita desu. Padang Suritsu Daigaku no Sushin desu. Kono video de wa jiko sokai ni kansuru shirio o setsumei shimasu. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jiko sokai atau pengenalan diri. Nah, pada video ini juga saya akan menjelaskan pengenalan diri secara alamiah menurut orang Jepang. Mau tahu gimana? Check it out! Nah, di saat kita ingin melakukan perkenalan diri kepada orang-orang baru atau orang-orang asing yang baru kita temui, kita dapat melakukan 3 hal yang harus diperhatikan di saat kita melakukan jiko sokai. Nah, yang ketiga hal itu ada yang pertama aisatsu ichi atau salam pertama. Biasanya itu berupa salam pembuka. Ada 3 hal yang sangat sopan atau secara alami yang biasanya digunakan oleh orang-orang Jepang. Nah, kebanyakan kan kalau dari orang Indonesia ketika baru belajar bahasa Jepang, maka dia akan menyebutkan konnichiwa gitu kan, atau ohayo gozaimasu gitu. Sebenarnya hal itu dibilang salah bukan salah, tapi lebih condong ke orang yang udah sering bertemu gitu, udah saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Misalnya kan kayak saya bertemu dengan teman saya, jadi saya tuh menyapa konnichiwa kayak gitu. Tapi kalau menurut orang Jepang, jika kita ingin melakukan perkenalan secara alami kepada orang baru, kita harus memperhatikan salam pembuka yang benarnya. Yang benarnya itu ada domo. Atau yang kedua, hajimemashite. Yang ketiga ada domo, hajimemashite. Nah, jadi di antara ketiga ini, yang manapun kita gunakan itu sangat sopan menurut orang Jepang. Namun yang lebih sopannya lagi yang terakhir yaitu domo, hajimemashite. Nah, lanjut yang kedua, kita bahas tentang namae. Jadi saat perkenalan, kebanyakan dari orang Indonesia, lagi-lagi orang Indonesia, itu di saat perkenalan selalu menyebutkan watashi no namae wa. Oke, bagi kebanyakan nonton anime, pasti kalau melihat perkenalan gitu kan, di anime-anime itu pasti menyebutkan watashi no namae wa gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut orang Jepang itu hal yang sangat lain gitu kan, menurut pandangan mereka tuh apa sih kayak gitu, pasti orang tuh mengiranya gitu. Nah, yang cukup dilakukan di saat kita baru pertama kali mengenali orang gitu kan, kita cukup menyebutkan namae terus dilanjutkan dengan des atau tomoshimasu. Itu udah sangat sopan. Jadi misalnya gini, kayak nama saya ya, Aprilia Nadita des atau Aprilia tomoshimasu kayak gitu. Jadi dengan menyebutkan itu aja udah sangat sopan menurut mereka. Nah, yang ketiga tuh ada aisatsu ni atau salam penutup. Nah, biasanya setelah mereka menyebutkan nama, itu mereka tidak memperpanjang yang lain-lainnya gitu, nggak menyebutkan nama daerah ataupun apa, terkecuali diminta oleh si lawan bicara kayak gitu. Kita cukup menyebutkan yoroshiku atau yoroshiku onegai shimasu. Jadi ketiga hal tadi, aisatsu ichi, namae, dan aisatsu ni itu sangat-sangat perlu diperhatikan di saat kita melakukan jiko sokai. Nah, pada gambar di atas kita dapat melihat ada contoh dua orang yang saling berkenalan kayak gitu. Nah, yang pertama tuh dia menyapa, domo, hajimemashite katanya, Akio desu, dozo yoroshiku. Nah, yang si lawan pembicaranya menjawab, hajimemashite, Kiki desu, dozo yoroshiku. Jadi, seperti hal yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa cukup melakukan 3 hal tersebut jika kita tidak ditanya oleh lawan tentang pekerjaan, asal dari mana, sekolah di mana, ataupun yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, berikut ini ada contoh lagi. Contohnya berbeda dengan yang tadi. Nah, yang tadi itu kan cukup dia perkenalan cuman mengucapkan aisatsu ichi, namae, dan aisatsu ni gitu. Beda dengan ini. Pada contoh kedua ini kita dapat melihat bahwa terjadinya interaksi antara si laki-laki dan perempuan, yaitu interaksi bertanya dan menjawab. Nah, pada saat perkenalan diri, si laki-laki mengawalinya dengan domo, hajimemashite, Akio desu, dozo yoroshiku. Nah, dijawab oleh si perempuan, hajimemashite, indah desu,
doko ni sunde imasu ka? Di mana kamu tinggal? Katanya. Terus dijawab oleh si laki-laki, Jakarta ni sunde imas. Nah, kemudian si perempuan itu bertanya lagi, anata wa doko de hatareite imasu ka? Di mana kamu bekerja? Katanya gitu kan. Terus dijawab oleh si laki-laki, Surabaya de hatareite imas, katanya. Jadi dia menjawab, saya bekerja di Surabaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap saat jiko sukai atau sikap saat kita melakukan perkenalan diri. Nah, di sini kita akan membahas untuk yang laki-laki terlebih dahulu. Jadi pada saat kita melakukan jiko sukai itu, bagi kebanyakan orang Jepang itu sangat-sangatlah mengharuskan membukukan badan atau ojiki. Jadi ojiki yang dilakukan oleh pria itu ada dengan memposisikan kedua tangan itu berada di samping gitu kan, di samping tubuh gitu. Nah, jadi berdasarkan contoh yang tertera di layar video ini, itu ada si A, B, dan C. Jadi masing-masingnya berbeda gitu. Semakin tinggi tingkatan atau jabatan seseorang yang kita temui, maka semakin rendah bungkukan badan kita kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu si A ada si esaku. Itu ojiginya atau bungkukan badannya itu sebesar 15 derajat gitu kan. Itu biasanya untuk salam ucapan gitu kan kepada orang sesama kayak gitu. Nah, kalau misalnya si B itu tuh ada kere, itu pembukaan badannya sebesar 30 derajat. Itu biasanya diucapkan kepada orang yang lebih tua dan lebih tinggi jabatannya. Nah, berbeda lagi dengan si C. Nah, pada gambar kita lihat dia sangat membungkuk sebesar 45 derajat. Nah, itu biasanya disebut dengan saikere. Itu biasanya dilakukan untuk orang yang sangat tinggi jabatannya seperti presiden dan kaisar. Next, ada untuk perempuan. Nah, kita juga melakukan ojigi. Jadi ojiginya itu sama dengan memposisikan kedua tangan di samping tubuh. Nah, sama halnya dengan yang laki-laki tadi. Nah, ada juga hal yang harus diperhatikan oleh perempuan di saat melakukan jiko sukai, sama halnya dengan laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Namun berbedanya di sini bentukan dari bungkukannya kayak gitu. Walaupun tahapan besarnya bungkukannya itu sama, yaitu ada esaku, ojiginya 15 derajat, terus kere juga 30 derajat, sakere itu juga 45 derajat. Namun pada gambar kita dapat melihat bahwa ada perbedaan yang terdapat pada si antara laki-laki dengan si perempuan kayak gitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai jiko sukai. Saya akhiri dengan yoroshiku onegai shimasu.